Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu ini kita akan mempelajari mengenai beberapa perhitungan dalam sifat koligatif larutan. Perhitungan yang kita akan pelajari yaitu pada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Silahkan baca dahulu paparan Ibu di tayangan berikut ini. Contoh soal yang pertama adalah mengenai penentuan titik beku larutan. Di soal ini tertera sebanyak 180 gram gula pasir dilarutkan ke dalam 500 gram air. Tentukan molalitas larutan dan penurunan titik bekunya. Ingat ya, titik beku air adalah 0 derajat Celcius, sehingga titik beku larutan nanti akan berada di bawah 0 derajat Celcius. Berdasarkan data dalam soal, diketahui massa zat terlarut adalah 180 gram, massa zat pelarut adalah 500 gram, MR zat terlarut 180. Sedangkan KF air atau tetapan beku molal dari pelarut murni air adalah 1,8 derajat Celcius per molal. Hitunglah molalitas larutan dengan cara sebagai berikut. M sama dengan massa zat terlarut dibagi MR, kemudian dikalikan 1000 dibagi massa pelarutnya. Masukkan datanya ke dalam rumus. M sama dengan 180 dibagi 180 dikalikan 1000 dibagi 500 hingga diperoleh M sama dengan 2 molal. Kemudian hitunglah perubahan titik beku larutan dengan rumus M dikali KF. M 2 molal dan KF 1,8 dikalikan menghasilkan perubahan titik beku sebesar minus 3,6 derajat Celcius. Berikutnya adalah contoh soal penentuan kenaikan titik didih larutan. Sebanyak 46 gram gliserol dilarutkan dalam 500 gram air. Sehingga diketahui massa zat terlarut 46 gram, MR gliserol 92, massa pelarut 500 gram, dan KB air 0,52 derajat Celcius per molal. Karena rumus kenaikan titik didih larutan adalah M dikali KF, maka langkah yang pertama kamu lakukan adalah hitunglah M atau molalitas dari larutan. M adalah massa zat terlarut dibagi MR dikalikan 1000 per massa pelarut. M sama dengan 46 dibagi 92 dikali 1000 dibagi 500. M sama dengan 0,5 dikali 2 sama dengan 1 molal. Lanjutkan dengan menghitung perubahan titik didih dengan rumus M kali KB. M 1 molal, KB 0,52. Kalikan 1 dan 0,52 sehingga diperoleh 0,52. Kenaikan titik didihnya adalah 0,52 sehingga titik didih larutan adalah 100,52 derajat Celcius. Sifat koligatif larutan juga dapat dimanfaatkan untuk meneliti zat apa yang ada di dalam sebuah larutan, yaitu dengan menentukan massa molekul zat tersebut. Contoh, sebanyak 18 gram zat X dilarutkan dalam 200 gram air, sehingga larutannya memiliki titik beku minus 0,9 derajat Celcius. Hitunglah MR daripada zat X tersebut. Ketahui massa zat terlarut 18 gram, massa pelarut 200 gram, KF air 1,8 derajat Celcius per molal, penurunan titik beku 0,9 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah berapakah MR zat terlarutnya. Rumus yang digunakan adalah M kali KF. Hanya sekarang kita cari M. M sama dengan perubahan titik beku dibagi KF. M sama dengan 0,9 dibagi 1,8 diperoleh 0,5. Selanjutnya masukkan data M ke dalam rumus penentuan molalitas sehingga kita akan memperoleh MR. Perhatikan cara pengerjaannya ini ya. Peroleh MR sebesar 180. Berikutnya contoh soal yang keempat. Berapa gram zat X, diketahui MR-nya 60, yang dilarutkan ke dalam 500 gram air, sehingga larutannya mengalami kenaikan titik didih sebanyak 0,1 derajat Celcius. Diketahui massa airnya 500 gram, MR 60, KB air 0,52 derajat Celcius per molar. Bahan titik beku larutan 0,1 derajat Celcius, yang ditanyakan berapa massa zat terlarut. Langkah pertama, tentukan molalitasnya dahulu. M sama dengan 0,1 dibagi 0,2 diperoleh 0,19. Kedua yaitu mencari massa zat terlarut. Silahkan diamati mengenai cara perhitungannya ini. Massa zat terlarutnya adalah 5,7 gram.
Sekian untuk materi hari ini. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan bertanya pada Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.